Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Amril Muhammad selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Halo semua, perkenalkan saya Ajeng Endraswara dari Prodi Manajemen Pendidikan A angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan risiko. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai pengertian risiko, macam-macam risiko, bentuk-bentuk kerugian akibat adanya risiko, tipologi pengambilan risiko, dan pengambilan keputusan dan strategi pengambilan risiko. Untuk itu, selamat menyaksikan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo semuanya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan risiko? Risiko sendiri dapat ditafsirkan sebagai sesuatu bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang mungkin akan terjadi nantinya atau future dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan saat ini. Atau juga dapat didefinisikan sesuatu yang sesuatu yang merugikan, yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Bagi seorang wirausaha, menghadapi risiko adalah tantangan, karena mengambil risiko berkaitan dengan kreativitas dan inovasi, serta merupakan bagian penting dalam mengubah ide menjadi kenyataan. Dalam pengambilan risiko, hal yang wajar dalam merealisasi potensi diri adalah wirausaha. Pengambilan risiko dalam hidup melibatkan suatu kesadaran akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, perhatian untuk masa depan, dan keinginan hidup di masa sekarang. Lalu selanjutnya ada macam-macam risiko usaha. Ada bermacam-macam risiko yang dikelompokkan, antara lain yang pertama menurut sifatnya, yaitu ada risiko murni, risiko spekulatif, dan risiko fundamental. Untuk risiko murni, yaitu risiko yang muncul akibat dari sebuah situasi atau keputusan yang konsekuensinya adalah kerugian. Bentuknya bisa berupa hilang atau rusaknya aset akibat kebakaran, pencurian, penggelapan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada risiko spekulatif, yaitu risiko yang muncul akibat situasi atau keputusan yang konsekuensinya bisa berupa keuntungan atau kerugian. Misalnya, risiko perubahan harga dan risiko kredit. Lalu yang ketiga ada risiko fundamental, yaitu risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan cukup banyak deritanya. Contoh, seperti banjir, angin topan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada menurut sumber atau penyebab terjadinya. Yang pertama ada risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti ketidaktahuan, kesalahan manusia, dan kurang pengalaman. Kemudian yang kedua ada risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya seperti perubahan spesifikasi produk, adanya saingan usaha yang sama, dan kekuatan alam. Kemudian yang ketiga, menurut dapat tidaknya risiko dialihkan kepada pihak lain. Kemudian yang ketiga, menurut dapat tidaknya risiko dialihkan kepada pihak lain. Yang pertama ada risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko pada perusahaan asuransi. Kemudian yang kedua ada risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Kemudian yang keempat, menurut kejadian yang mungkin terjadi. Yang pertama ada perubahan permintaan, yaitu suatu keadaan yang mungkin terjadi karena perubahan ekonomi, modal, dan selera konsumen yang mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan. Contohnya, yang pertama ada perubahan ekonomi, seperti utang piutang dan perdagangan berjangka. Lalu yang kedua ada perubahan model, mungkin seperti pakaian, sepatu, dan alat komunikasi. Perubahan kondisi ekonomi yang tidak menentu sehingga mempengaruhi keadaan usaha. Contohnya seperti inflasi dan ekspor ataupun impor. Kemudian yang ketiga ada persaingan, yaitu situasi di mana sekian materi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan video-video selanjutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.